Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita dipertemukan dalam sepenggal acara yang mudah-mudahan membuat kita semakin paham dan bisa menempatkan diri dalam situasi apapun untuk menjaga kesehatan kita, karena untuk hari ini seperti yang biasa Anda tahu, untuk hari Sabtu itu kesehatan Islami hadir ke ruang dengar dan kita semuanya mudah-mudahan akan memberikan sesuatu yang baru, karena kesehatan herbal itu benar-benar sesuatu yang akan sangat membantu. Bersama Bapak RM Alfian, BRM, STRK, STMSI yang sudah siap di ujung sana untuk mempersuasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Jadi persisnya hari ini kita bahas apa nih? Kita bahas tentang trigger finger. Trigger finger. Ih, Wow. Apakah ini merupakan hal baru, Ikhwan Ahmad, yang baru kita dengar? Tapi tentu saja penjelasannya nanti akan membuat kita semakin paham. Trigger finger. Oke, Pak Alfian, silahkan. baik, terima kasih Bu Nuning, terima kasih teman-teman di meja operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu siaran live ya, hari ini. Kemarin saya ada sedikit kurang fit karena kecapean ya habis PKL mahasiswa dan lain-lain. Nah, hari ini ketemu lagi, alhamdulillah. Tidak lupa kita sampaikan salam dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Kita akan membahas tentang trigger finger yang sering ya di uh, apa ya, yang sering mengganggu ibu-ibu ya paling banyak ya, walaupun bapak-bapak juga ya. Ini sering banget dijumpain dan sering banget terkena, tapi mungkin belum tahu apa nih gitu kan. Nah, ini kita akan bahas ya, semoga bermanfaat ya. Oke. Nah, apa itu trigger finger? Ya, trigger finger itu ya, stenosis, stenosinovvitis ya, yang sarung pelindung pada jari kita tuh punya sarung pelindung ya di sekitar tendon ya, yang sekitar tersebut bengkak atau benjol ya, sehingga dia ada sarung, karena dia benjol dia nggak bisa fleksibel kan, nggak bisa bergerak ya, translasi nggak bisa ditarik, nggak bisa keluar. Nah, dia ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang proksimal, ada yang distal. Nah, itu karena dia ada bengkak, kan kita tuh ada terowongan ya di sendi kita, di CTS pun ada. Nah, kalau dia tendonnya itu bengkak, inflamasi, kan dia jadi nodul. Nodul itu benjol. Nah, itu susah nanti. Dia akan nekuk buka, bunyi sakit, nyeri ya, karena dia kehalang benjolnya itu ya. Nah, ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, ya 40 sampai 60 tahun. Tapi juga sering juga pria kena, karena banyak yang ngetik itu paling banyak dia kerja. Nah, itu beberapa pasien saya ya karena pengaruh dia ngetik sering ya. Jadi dia lengket ya, bengkak ya tendonnya, nodulnya ya. Nah, ini biasanya kita lakukan di klinik ya, maksudnya di klinik ini saya lakukan dengan fisioterapis ya, karena saya memang fisioterapis dengan traditional Chinese medicine, dengan akupuntur, dan saya memang akupunturis ya, karena saya sekolah di China ya, insya Allah mohon doanya Oktober nanti graduation. Nah, amin. Herbal ya memang saya gunakan juga karena saya ngambil S2-nya di UI ya tentang herbal. Nah, ini saya kombinasikan tiga ini sangat efektif
ya, bisa memelihara, memperbaiki dan mengembalikan kemampuan fungsionalnya lagi. Dan itu cepat ya. Yang penting dia tidak terlalu lengket. Kalau terlalu lengket memang harus beberapa kali, tapi kalau dia lengketnya sedikit, nah itu cepat biasanya. Sekali aja sudah ada perubahan ya, insya Allah. Bismillah. Nah, dan di sini, nah seperti ini gambarnya ya. Ini tadi kan saya penjelasannya sudah saya jelaskan. Nah, ini ada kayak nodul bengkak ya. Nah, di jempol, di jari manis ya. Nah, ini kan ada sarungnya. Jadi kan kalau dia mau ngelipet kan ketarik ini. Nah, ada benjol ini kan dia nggak bisa untuk apa narik ya, lengket dia jadinya. Nah, ini ya sebelah kanan ya atau di jari telunjuk karena bengkak inflamasi pada tendonnya. Akhirnya dia tidak bisa apa fleksibel ya, nggak bisa translasi dengan fleksibel ya. Nah, ini ada anatomi tangan kita ya, di sini ada pembuluh darah ya, ada nerve ya, nerve ini saraf ya, ada tendon ya, ada sarung tendonnya ya, ada tendonnya ya. Nah, tendon itu yang bikin penghubung antara sendi dan tulang ya. Jadi dia bisa fleksibel, kita bisa begerakin dan dia ada saraf untuk memerintahkan itu ya. Di sini ada median nerve, ada ulnar nerve, ada radial nerve ya. Nah, ini jadi trigger finger itu keadaan terkunci saat menekuk ya, menimbulkan rasa sakit, pergerakan tangan yang menjadi terbatas ya. Saat dia mau nekuk atau dia saat mau ngelurusin, dia dibantu dulu. Plek ya, atau pas mau nekuk itu dia ketinggalan, yang lain udah kebuka, yang itu ketinggalan ya. Karena ada bengkak nodul ya, swollen pada tendon ya. Nah, di sini ada sarungnya ya. Ada pulley ya. Nah, di sini ada sarungnya sehingga nah kayak slot pintu lah ya, kalau kita bayangin slot pintu kan ada slotnya, ada lubangnya ya. Nah, slot pintunya itu tebel. Jadi lubangnya kan nggak masuk ya. Nah, itu kita ibaratkan itu ya. Nah, ini sama juga ya. Kondisi terjadi tendon itu membengkak ya, sehingga menghalangi bergulir ya, dengan mudah melalui sarungnya yang puli tadi ya, yang sarungnya tadi. Nah, ini dia ketahan nodulnya ya. Saat jari menekuk tendon membengkak akan tertarik melalui sarung yang sempit sehingga menyebabkan suara klik ya, diri rasa sakit. Yang sakit itu pas dilurusin, sakit banget itu ya, berasa itu. Nah, penyebabnya trauma ya pada telapak tangan, misalnya dia saat maku ya kepukul ya, atau dia saat menahan mau jatuh ya, itu juga kadang membuat tendon bengkak ya, atau kena pukulan ya. Nah, terus tekanan yang dirasakan di ibu jari, misalnya kita sering mijet ya, mungkin mijet ya, yang sering ibu jari tekan ya, menekan itu kan sering ke ibu jari ya. Nah, itu yang pengaruh ya, atau tegang karena gerakan yang berulang, misalnya kita ngetik ya sering, atau macul ya. Nah, itu kadang-kadang dia lengket ya. Nah, ini ada gambar-gambar memotong ya. Atau ya kondisi rheumatoid arthritis atau diabetes ya. Nah, rheumatoid arthritis ini autoimun ya biasanya. Diabetes ya karena degeneratif ya, karena dia pembuluh darahnya yang bermasalah, akhirnya biasanya kadang-kadang dia kaku ya, terjadilah inflamasi karena dia nanti ke saraf juga ya. Nah, itu biasanya jadi malah kaku, lengket ya. Terus menggenggam objek yang kuat ya, yang waktu lama, yang sering dilakukan ya. Itu. Nah, angkat-angkat berat ya, handphone. Nah, handphone yang paling sering sekarang handphone ya. Handphone tuh mungkin 24 jam bisa separuh waktu kali ya. Yang sekarang ya. Itu usia 40-60 wanita lebih kena dibandingkan pria ya. Karena IRT ya, ibu rumah tangga ya, atau tukang bangunan ya, atau pemain musik ya, atau petani, atau yang sering tik ya. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya, yang sering-sering terjadi, ibu-ibu memasak, yang angkat berat ya, ski ya. Nah, patofisiologinya ya seperti tadi ya yang disebutkan, tendon jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Setiap otot memiliki dua tendon yang masing-masing melekat pada tulang ya. Nah, pertemuan tulang bersama dengan otot membentuk sendi ya. Ketika otot berkontraksi, tendon akan menarik tulang sehingga terjadi gerakan sendi. Tendon pada jari-jari melewati ligamen yang bertindak sebagai katrol ya.
Pada trigger finger terjadi peradangan dan hipertrofi ya, inflamasi dan hipertrofi ya, jadi pembengkakan ya dari selubung tendon yang semakin membatasi gerak fleksi dari tendon. Fleksi itu menekuk ya. Jadi sebenarnya fleksi ekstensi. Kadang-kadang ekstensi juga dia nggak bisa ya meluruskan ya. Selubungan ini biasanya membentuk sistem katrol yang terdiri dari serangkaian sistem yang berfungsi untuk maksimal kekuatan fleksi ya dari tendon dan efisiensi gerak di metakarpal tangan kita ya, di jari-jari kita ya. Jadi pas saat dia fleksi dia susah ataupun ekstensi ya. Nodul mungkin saja dapat memperbesar pada tendon yang menyebabkan tendon terjebak di tepi proksimal, tepi proksimal katrol ketika pasien mencoba untuk meluruskan jari. Nah, ekstensi tadi ya, proksimal itu yang dekat tubuh kita ya. Nah, berarti pas dia ngelurus, dia nggak bisa karena dia kan kalau kita di sini ada dua nih, nah, ada atas ada bawah. Ini ada sarungnya. Nah, kalau saat dia ekstensi itu pasti yang proksimal bermasalah. Nah, nanti kan harus balikin ya. Nah, saat dia menekuk itu biasanya distalnya ya. Gitu. Nah, ketika upaya lebih kuat dibuat untuk meluruskan jari dengan menggunakan kekuatan lebih dari ekstensor jari atau dengan menggunakan kekuatan eksternal ya, dengan mengarahkan kekuatan dada jari dengan tangan lain. Nah, ini kan kadang kita pakai tangan lain nih kita berusaha ya, yang macet tadi. Nah, itu pasti akan sakit ya, pasti akan sakit ya. Nah, yang signifikan pada telapak distal hingga ke aspek proksimal ya, jadi lengket saat di distal di titik terjauh dan proksimal titik terdekat ya. Hal yang kurang umum terjadi antara nodul terjadi bengkak pada distal katrol mengakibatkan pasien merenggangkan jari ya. Dia sulit menyenangkan jari. Nah, ini ya, sebuah nodul dapat meradang dan membatasi tendon dari bagian bawah jalur yang melewati katrol berdasarkan lokasi. Nodul pada distal, katrol dapat macet pada yang lurus, ya, yang lurus. Ya, benar ya, yang lurus ya. Karena distal dia akan turun ke bawah nggak bisa ya. Kan dia ada selubung, pas dia tendonnya di bagian jauh ya, bagian ke jari. Nah, pas dia ngelurusin kan dia macet. Ya, tapi dia nekuk bisa kan kalau bagian ujung. Nah, tapi kalau bagian yang dekat dengan tubuh, yang ke telapak tangan, dia macet pas waktu nekuk. Karena dia ketarik nggak bisa masuk selubungnya. Ya, jadi distal dia ngelurus, kalau proksimal saat dia nekuk. Jadi dia ada dua. Makanya nanti kalau kita benerin posisi, kita jarum di sela itu, ya, kita bikin injury, kita robek ya dengan jarum, nah itu akan lurus dia biasanya, ya. Tapi kita benerin dulu posisinya, ya. Nah ini ya, ini kan kayak ada sarung, ya, di sini tendon yang bengkak, ada dia pas saat ngelurus itu bagian distal, ini kan distal ini paling terjauh dari tubuh, jadi pas di sini di atasnya yang tadi disebutkan. Nah saat dia ekstensi, kan dia mau narik ya, nggak ketarik kan, karena dia bengkak di sini, bengkak di depan. Tapi kalau dia bengkaknya di bawah, yang di proksimal, nah dia pas nekuk kan harus menjulur, ya kan? Karena bengkaknya di bawah dia ketahan, ya. Jadi kalau dia lurus, berarti bagian depannya, bagian distalnya. Tapi kalau bagian dia nekuk itu adalah proksimalnya, karena dia pas nekuk dia ketahan, ya. Itu. Jadi ya itu, ya karena ada sarungnya itu ya, inflamasi, ya peradangan. Gejala trigger finger. Gejala awal rasa sakit pada pangkal jari ibu jari yang tidak dapat dijelaskan, ya bisa di ibu jari, bisa pangkal jari, di jari manapun ya, atau jari manis ya, bisa ya, tergantung posisi yang mana. Kena kekakuan yang biasa memburuk di pagi hari karena dia dingin, ada inflamasi ya, tambah lengket ya. Benjolan atau nodul pada pangkal jari yang sakit ya, lalu kita tekan ya, kita tekan misalnya dia pas di jari manis, kita tekan di pangkal jari itu, oh sakit nyerinya luar biasa ya, lumayan enak, dipencet-pencetnya sakitnya ya. Nah, nyeri saat meluruskan jari ya tadi pas kita bantu, ya itu sakit. Jadi saat menggenggam ya, kadang-kadang nggak bisa menggenggam, dia nggak bisa full. Nanti ada videonya ya, nggak bisa full ya, dia nggak bisa full untuk mengenggam ya, gitu. Nah ini ya, gejala bunyi klik saat jari yang sakit ditekuk atau diluruskan jika dibarengi dengan rasa sakit mendadak yang tajam ya.
saat dia fleksi atau dia saat ekstensi, ya. Jika terkunci pada posisi tertentu pelus atau menekuk, jika terkunci pada posisi menekuk, jari biasanya tidak dapat kembali ke posisi lurus, ya. Jadi dalam kasus ini perlu diluruskan perlahan dengan tangan yang lain tadi yang saya sebutkan. Jadi dia nggak bisa lurusin, dibantu dengan tangan lain, tapi sakitnya klik, ya, sakit banget ya. Nah, kalau di China saya belajar itu banyak tekniknya, sangat banyak banget tekniknya. Tapi teknik akupuntur sudah lama saya tahu ya, tapi saya dalamin lagi di sana karena di sana kan memang kita seperti koas ya, memang koas ya. Karena BIMED, ya BIMED itu bachelor medicine, jadi kita koas di sana, kita ikut operasi, kita ikut anestesi dan lain-lain. Nah, di sana namanya ada akuputomi, ya akuputomi. Nah, nanti kalau saya sudah lulus di sana, sudah bisa menggunakan ijazahnya, ya mudah-mudahan akuputomi segera saya launching ya. Akuputomi ini menggunakan jarum tapi jarumnya tebal ya, jarumnya tebal seperti jarum jahit ya, jarum jahit enggak ada, jarum jahit karung ya. Nah, tebal dia, ujungnya itu kayak kapak ya, jadi dia merobek ya, merobek. Jadi dia merobek pada tendon yang nyangkut tadi ya. Nah, nanti sudah dirobeknya itu biasanya sudah aman ya, inflamasinya sudah aman ya. Atau menggunakan jarum ya, akupuntur. Nah, memang akupuntur ini 20 kali dibanding akuputomi 20 kali daripada akupuntur karena jarumnya gede. Cuman sakitnya luar biasa akuputomi karena jarumnya gede ya. Itu kalau di sana kita boleh menggunakan anestesi ya. Kita lidokain sama NaCl, kita suntik di areanya, baru kita akuputomi ya. Nah, kalau jarum ya kita langsung aja ya, karena kecil ya, sakit tapi nggak sesakit akuputomi ya. Akuputomi itu merobek ya. Nah, di sana pun kita gunakan USG dulu ya, kita lihat di mana tendonnya yang inflamasi. Nanti kelihatan ya, di USG itu kayak ada rongga ya, kayak ada rongga. Nah, disitulah yang kita akuputomi ya, atau centau namanya kalau di sana, centau ya. Nah, akupuntur ya udah biasa sering dilakukan ya. Nah, konsepnya sama dengan centau tapi jarumnya berbeda ya, ukurannya ya. Nah, ada lagi sebenarnya dibenerin posisi dulu ya. Tadi saya lupa ya. Jadi saya benerin dulu posisi ya. Saya benerin posisinya, tendonnya saya lurus-luruskan dulu ya. Terus ya fleksi ekstensi. Nah, baru saya jarum biasanya ya. Nah, terus kita apa? Baru kita kasih herbal ya. Nah, ini untuk perawatannya boleh diluruskan ya. Atau sebenarnya sudah rilis, dia sudah aman sih, nggak perlu diluruskan seperti ini ya. Sudah rilis. Nah, ini ada herbal yang kita gunakan untuk di oral, untuk diminum ya, supaya apa, bantalan sendinya bagus ya, terus yang inflamasi ya, ada yang luka injurinya lebih cepat sembuh ya. Nah, ini ada minyak ya, karena pas waktu saya benerin posisi saya gunakan minyak ya, minyak cengkeh itu inflamasi. Ini ada di klinik sendiri dan ini sudah keluar BP POM-nya. Ya, itu terus apa lagi? Nah, kalau misalnya untuk saran di rumah, ya kita harus sering-sering menggunakan sendi kita dimobilisasi, ya maksudnya ditraksi atau diekstensi, difleksi atau ditekuk-tekuk, ya. Seperti ini latihannya, diluruskan, ditekuk, ya luruskan lagi atau genggam, ya, atau begini, ya, atau jempolnya, thumbnya, ya. Pokoknya digerakkan, boleh juga ditarik-tarik sedikit-sedikit, ya pelan-pelan, ya, ditraksi, ya. Gitu. Nah, ini ada video pasien yang trigger finger ya. Ini mungkin bisa dilihat. Nah, ya. Itu balikin sendiri. Kelihatan Mbak Nuning gambarnya? Iya. Ya, Itu balikin sendiri. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, dibantu. Wah, sakit ya. Saat dibantu. Mana coba Pak dibantu? Baru sekali loh. Nah, ini sudah kita benerin ya. Yang ini sudah bisa balik sendiri ya. Nggak bisa kan lengket. Nah, terus nah ini masih ya gitu ya. Oke. Lama. Oke. Ini udah 3 bulan ya, itu bisa ya. Ya, baru awal ya. Nah, ini ada juga yang nggak bisa ngempul ya. Nah, itu nyangkut, dia nggak bisa ngempul. Gimana? Betul gimana? Itu ngempul ya. Terus kita coba tes aja. Yang
Kita bedain dengan sebelahnya aman ya. Nah, sudah dibedain ya, udah lebih bagus kan ya, ya berenang itu kan, trigger finger ya. Nah, ada lagi banyak sih sebenarnya ya, nggak hanya itu. Coba tekuk. Nah, ini juga kita sampai segini. Oh ya, ini nggak bisa full ya, maksudnya nggak full. Nggak bisa kan, tegap kuat. Oh nggak bisa gitu ya. Terus sebelah situ, coba full. Yang ketahan mana? Nah, oh jadi manis ya. Oke. Terus yang sebelah satu bulan setengah ya. Coba kita lihat ya. Nggak full. Yang ini yang paling parah. Ini nggak begitu sih. Coba sebelah sini Pak. Nah, ini udah bisa nganggap ya, full ya. Sebelah sini Pak. Oke. Jauh ya. Nih kita lihat. Itu. Jadi pas kita lihat itu ya posisinya bagus banget ya hasilnya ya. Oh, habis sulit ya. Sebentar. Oh, habis Bu Nuning. Iya, udah tiga-tiganya. Terus nggak bisa, kenapa nggak bisa balik lagi? Udah selesai paparan kita ternyata. Iya. Ikhwan Ahwat, apa yang kita dengar barusan itu membuat kita jadi, oh iya ya kalau jariku kayak gini, apalagi kalau kita sering masak tuh ngiris-ngiris bawang merah, cabai, itu kalau tukang masak ya, bukan cuma sedikit gitu, akan berasa banget. Terkait dengan trigger finger ini, itu kalau misalnya tadi dengar minyak cengkeh, itu dioles apa dikonsumsi? Dioles, karena kan dia untuk antiinflamasi ya, jadi oles-oles saja di yang sakit. Di bagian yang tendonnya bengkak ya, tadi itu biasa ya? di sininya ya. Di sininya. Ya urut-urut aja pelan-pelan supaya dia rilis ya. Rilis, atau kalau capek kita gunakan pulpen ya. Pelan-pelan kita kasih minyak. Oh, ditekan ya. Ditekan ya. Nah, ditekan pelan-pelan, tapi sakit ini. Tapi nanti lama-lama rilis ya. Jadi segitiga. 1, 2, 3. Ya. Oh, di situ ya. Atau jempol aja deh kelihatan, kalau jempol kelihatan ya. 1, 2, 3 ya. Nah, ini dirilis ya, pakai minyak. Ya, minyak apa aja boleh, karena saya punya minyak cengkeh, karena cengkeh itu jurnalnya banyak ya, itu. Jadi Ikhwan Ahwat, kalau terjadi sesuatu di tendon kita membengkak, coba dengan minyak cengkeh sambil ditekan-tekan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alfian ya. Iya. Kalau seandainya tadi yang jarum aku potomi yang gede banget itu, itu kayak apa bayanginnya ya? Sedangkan jarum biasa aja susah. Gimana? Ya, sakit banget. Karena jarumnya itu tebal ya. Saya nggak ambil contohnya ya. Ada saya jarumnya ada ya. Jadi jarumnya itu tebal. Nah, ya lebih besar ya dibandingkan dengan jarum akupuntur ya. Nah, memang tujuannya itu sebenarnya merobek di yang tendon yang inflamasi ya. Nah, kalau di sana kita USG dulu, USG Doppler ya, kita lihat mana celah yang bermasalah ya. Nah, itu baru kita tusuk. Biasanya kita sebelum tusuk itu kita kasih dulu lidocaine dan NaCl ya. Kita suntik dulu ya, kita steril dulu pakai iodin ya, terus baru kita suntik dengan lidocaine sama NaCl ya. Terus nah baru kita akuputomi ya. Tapi kita cek dulu di mana letak yang tendon yang bermasalah ya, baru kita tusuk, karena supaya nggak banyak dirobek ya, karena sakit banget kan itu. Nah, itu teknik di sana, karena di sana tuh western dan eastern ya, jadi TCM dan Jadi kalau tadi penjelasannya wanita lebih memungkinkan kena gangguan trigger finger dibanding pria, itu apa karena tangan perempuan lebih banyak bergerak atau secara keseluruhan atau gimana, coba deh? Ya, karena ibu rumah tangga kan kerjaannya lebih berat ya, dari pagi sampai sore ya, sampai malam malah ya. Nah, terus ibu-ibu ini kan ada menopause ya, estrogennya berkurang, jadi permasalahan di di sendi olinya ya. Nah, itu akan lebih maksudnya itu lebih lebih riskan terkena dibandingkan laki-laki. Tapi ya laki-laki juga bisa kena juga kalau dia misalnya sering ngetik, sering apa ya bisa kena. Ya tadi pasien saya tadi kan laki-laki semua malah ya. Iya. Satu perempuan, 2 laki-laki ya.
bisa kena juga. Padahal keterangannya banyakkan perempuan ya. Ya, banyak perempuan. Nah, kebetulan pasien yang saya tampilkan tadi dapatnya laki-laki ya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya soal yang sudah menopause tadi, kekurangan apa namanya, estrogen ya, itu ada sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk mengeliminir kekurangan itu nggak? Ya, biasanya kalau di gitu. herbal saya sarankan kelor. Karena kelor tuh nutrisinya bagus ya. Nah, tapi Direbus atau di blender? direbus saja, direbus, tapi apinya kecil ya, karena di antioksidannya nanti rusak ya. Nah, direbus, kira-kira jangan sampai terlalu tinggi titik-tidihnya ya, karena antioksidan kita perlukan. Nanti disaring airnya yang diminum ya. Nah, kelor itu juga untuk sendi-sendi bagus ya. Dia untuk antiinflamasi juga bisa ya. Tambah seri boleh, tambah seri ya. Jadi pegel-pegelnya enak ya. Nah, terus olahraga, ya tetap olahraga, di jarinya digerakin ya, di ekstensi, di fleksi ya, fleksi, ekstensi ya. Terus kita tekuk juga apa karpal kita, metakarpal kita ya. Itu. Nah, itu untuk supaya apa? Supaya dia tidak lengket ya, karena kadang-kadang monoton kan, ibu-ibu kan monoton tuh, motong 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 kan, monoton kerjaannya kan. Nah, itu yang bikin dia kadang bermasalah tendonnya ya, gitu. Jadi dengan menggerakkan tangan tidak pada posisi yang selalu sama itu akan lebih menolong gitu ya? Iya, jadi dia tuh istilahnya stretching ya, stretching. Jadi supaya dia tidak lengket ya, stretching ya. Jadi itu termasuk juga kalau orang yang pegang HP itu kan tangannya begini terus ya. Nah, itu yang kena HP itu paling banyak biasanya. Ya, apalagi HP-nya berat, dia neken satu tangan. Ya, digenggam terus gitu digenggam satu sepanjang hari tangan ya. ya. Nah, tapi kalau dia dua tangan masih aman biasanya. Iya, iya. Kalau saya pernah dengar bahwa untuk inflamasi itu perlu juga mengkonsumsi kunyit. Itu menurut Mas Alfian yang ahli dalam hal herba, seberapa efektifnya Kunyit kurang. kunyit ini? Ya, kunyit kurang. Bagusan kelor ya? Iya, kelor, serai, cengkeh, terus kencur ya, jahe, itu antiinflamasinya lebih tinggi ya. Dia menghambat COX-2, siklooksinasi 2 ya. Kalau kunyit itu kurang kuat ya. Itu kunyit itu biasa untuk melapiskan lambung, untuk melancarkan cakram, itu yang biasa digunakan. Tapi nggak apa-apa kita tambahkan kunyit biar nggak perih di lambungnya ya. Tapi ya kurang kuat ya, kalau saya lihat kurang kuat itu kalau kunyit. Oke. Terkait dengan kalau misalnya tadi kan telapak tangan pun juga akan memunculkan gangguan seperti ini, misalnya jatuh nyungsep gitu, itu seberapa khawatirnya kita? Telapak tangannya nyungsep, nahan badan gitu loh. Terus dari kondisi itu kemungkinan muncul tendon juga nggak? Ya, kadang-kadang kan kita trauma ya. Trauma itu kan bisa kita menahan ya, atau kita kepukul ya, atau kita ketekan nggak sengaja ya. Akhirnya biasanya bermasalah juga, nanti tendonnya inflamasi. Tapi ya kadang-kadang nggak kena juga ya, nggak selalu juga ya. Malah kalau yang jatuh tertahan itu kadang-kadang bukan di jarinya yang bermasalah ya, malah di bagian sendinya yang suka bermasalah ya. Akhirnya dia nggak bisa nekuk ya itu. Nah, itu banyak kejadian ya, atau ankle-nya yang kelipat ke dalam ya gitu. Oke. Kalau terkait dengan pembengkakan di tendon ini lebih banyak di tangan. Kalau di kaki tidakkah, di jari-jari kaki misalnya? Yang paling banyak digunakan jari kan adalah tangan ya. Kaki kita ngapain? Siapa tahu gitu, jinjit-jinjit. Jadi paling banyak di jari tangan ya. Kalau di kaki sepertinya sih jarang ya. Paling kebentur ya kalau kaki ya. Itu biasanya asam urat ke kaki. Oh, jadi beda lagi ya, asam urat di kaki. Ya, itu juga sama. Juga sering di sendi-sendi. Pokoknya kalau asam urat itu di sendi-sendi ya. Asam urat itu di sendi-sendi, dia inflamasi, tapi inflamasi bukan di tendon, inflamasinya pada sendi, karena dia ada purin, ya, ada purin, ada kristal, nah dia menumpuk di sana, akibatnya tergesek kan, nah gesekan itu bikin inflamasi, tapi bukan tendonnya, ya.
Gitu. Kalau seandainya aku mau dong mencoba memperbaiki kondisi tendonku yang nggak beres, datang ke kliniknya Mas Alfian, boleh disebut lagi nggak? Biar nggak lupa. Apanya? Disebut apanya? Ke klinik, alamat Oh, dong. alamat klinik ya. Alamatnya Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, itu bisa juga searching di ini aja, searching di Google Maps, Iya. itu Rumah Sehat Indonesia, Pondok Kelapa tadi tulisannya, karena banyak sekali yang bikin nama Rumah Sehat Indonesia. Jadi bikin aja. Tapi Pondok Kelapa jelas tempatnya Mas Alfian gitu ya. Iya. Itu anytime kah atau ada hari-hari tertentu saja? Perjanjian. Kadang ya sekolah, kadang ngajar, jadi waktunya nggak tentu. Berarti jadi, kalau perjanjian harus dikasih nomor telepon dong. Iya, iya. Berapa tuh? Saya 08 1 383 383 262 262 040. 040. Jadi Ikhwan Akhwat, kalau ada keinginan untuk datang ke Rumah Sehat Indonesia yang di Pondok Kelapa, itu telepon dulu, perjanjian dulu, karena Mas Alfian ini sibuknya bukan main. Ke 0813 83 262 040 gitu ya, nanti di akhir diulang lagi. Kalau Jalan Ruyung di Blok A20 nomor 7 Pondok Kelapa itu Jakarta Timur ya? Iya, Jakarta Timur, Daun Sawit. Oke. Kalau seandainya kita mengalami gangguan tendon di jari tadi, selain diolesi dengan cengkeh, kalau yang dikonsumsi selain daun kelor yang direbus airnya diminum, ada sesuatu yang lain kah? Ya, kalau di klinik kan tadi ya saya sebutkan, yang pertama kita oles minyak cengkeh, terus kita fiksasi ya, kita benarkan posisinya, ya kita massage ya. Nah, baru di tuina anmo, tuina cengku ya. Nah, itu di massage ya. Setelah itu baru kita jarum ya, akupuntur ya pada posisi tendon tadi yang inflamasi ya. Iya. Nah, terus baru kita kasih herbal ya untuk penyembuhannya lebih cepat ya. Herbalnya sudah ada di klinik ya, itu sudah alhamdulillah BPOM-nya sudah keluar ya gitu. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Apakah trigger finger ini bisa sembuh dengan sendirinya? Jawabannya adalah ya, bisa sih sembuh dengan sendiri karena inflamasi itu ada waktu ya. Tapi kadang-kadang ya sampai dibiarin lama ya semakin sakit. Biasanya sakitnya itu ya sakit luar biasa ya. Nah, memang kadang-kadang rilis juga, lama-lama rilis ya, sama kayak frozen shoulder tuh ya. Nah, itu juga kadang-kadang rilis juga sendiri ya. Cuman pas saat dia masa frozen itu ya udah lengket sakit banget ya, ketindihan bahu kita sakit banget ya. Nah, sama kayak trigger finger, kita menunggu rilis itu, menunggu dia sembuh sendiri ya luar biasa sakitnya. Kecuali mau kesakitan gitu ya. Oke, Pak Alfian, berapa lama sih penyembuhan jari tangan yang patah nih? Pakai herbal bisa nggak? Patah ya, bukan yang trigger finger. Ya, kalau patah fraktur itu tergantung umur ya pertama ya kan, mempengaruhi banget ya untuk dia regeneratif ya. Nah, kalau anak-anak muda biasanya 2 bulan kita kasih herbal sudah sembuh ya. Tapi kalau orang tua tergantung umur tadi ya. Nah, itu ada herbalnya ya untuk mempercepat penyembuhan tulang ya apabila fraktur ya. Nah, fraktur itu kan macam-macam juga, ada fraktur oblik, ada transfer, ada green stick ya, ada yang retak yang green stick tadi ya. Nah, itu kan lebih cepat kalau retak ya. Tapi kalau dia frakturnya multiple fraktur yang udah banyak frakturnya ya, atau dia pecah ya, nah itu agak lama ya. Tapi kalau misalnya frakturnya ya sedikit gores ya, nah itu lebih cepat biasanya. Jadi tingkat keparahannya juga kita harus lihat ya. Makanya kalau kita belajar fraktur pembidaian itu kita belajar juga di sana ya, pembidaian yang fraktur-fraktur yang bisa kita traksi, yang bisa kita give, kita bidai ya.
Tapi kalau yang memang operasi ya kita operasi yang pasang plat atau nil ya. Nah, tergantung plat atau nil itu yang diselubung ke dalam tulangnya, ada yang diselubung di luar ya. Nah, itu tergantung kasus-kasusnya. Jadi itu dilihat dulu 3D-nya ya, dilihat dulu ronsennya ya. Terus bagian tulangnya opak atau enggak ya. Kalau dia misalnya pengeroposan kan biasanya kan lebih lama ya itu. Oke, dari Budiono, Pak Budiono di Jogja. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatasi jari tangan yang kaku dan kapalan? Kaku dan kapalan ini berbeda arah ya. Satu kaku, satu kapalan ya. Kalau kapalan itu kan biasa kita menggunakan jari kita atau kaki kita nih, saya kayak sholat misalnya. Sholat itu kan kadang-kadang duduk iftiros ya, duduk iftiros. Nah itu kan di jempol kita tuh kan lama-lama kapalan ya, di kaki saya juga jempol kapalan ya. Nah itu hal yang berbeda ya. Tapi kalau kaku juga hal yang berbeda. Jadi kapalan tuh kita sering menggunakan jari terkena, tertekan, nah itu kapalan ya. Nah, kalau misalnya kaku ya banyak faktor. Misalnya tadi ya ada radang sendi, ada tendonitis ya, ada peradangan tendon ya, atau ada asam urat juga kaku. Asam urat jangan salah ya, asam urat jadi kaku ya itu. Nah, tergantung dia kakunya karena apa ya itu. Nah, penyebabnya itu kita cari. Oh, kalau asam urat ya kita turunkan asam uratnya, disuruh edukasi makanan, jangan yang 4 sehat 5 sembarangan ya. Jangan dihindarin ya, nah itu. Nah, terus kita obatin dengan herbal, dengan terapi lintah itu udah bagus ya. Tapi kalau misalnya dia karena peradangan sendi ya, peradangan sendi bisa kita fiksasi, kita benerin ya, kita jarum, kita kasih herbal. Karena tendon tadi, nah bisa kita tadi ya seperti kita benerin, fiksasi, kita jarum, baru kita kasih herbal. Tergantung case-nya. Jadi tidak semua orang tuh sama ya penanganannya. Nah, kalau kapalan itu ya susah juga ya, karena ketekan ya. Ya cara mengurangi kapalan ya di apa? Kayak di amplas itu apa namanya? Ya, itu jadi akan halus ya biasanya kapalannya ya. Gitu. Iya. Oke, sebelum kita jeda sejenak, ini pertanyaan yang berikutnya, bisakah trigger finger ini disebabkan oleh artritis atau bentuk peradangan lainnya? Bisa. Tadi kan rheumatoid arthritis kan autoimun, orang autoimun bisa terkena ya. Karena autoimun itu kan menyerang tubuhnya sendiri ya. Nah, itu terjadi rheumatoid itu kan dia bengkak-bengkak, akhirnya tendonnya bengkak ya. Itu bisa terjadi. Jadi tidak hanya karena penggunaan, tapi tadi disebutkan karena rheumatoid arthritis, trauma ya. Nah, jangka panjang menekan ya, itu bisa terjadi ya. Iya. Jadi trigger finger ini kalau dikatakan termasuk radang sendi menurut Mas Alfian? Beda, kan tendonnya yang inflamasi, bukan sendinya ya. Kalau radang sendi itu kan persendiannya yang meradang, misalnya karena asam urat dia bisa radang sendi, atau karena dia dingin ya. Nah, karena dingin kadang-kadang sendi itu menjadi inflamasi juga ya. Misalnya kita berangkat nih ke daerah yang 0 derajat atau minus ya. Nah, itu bisa terjadi peradangan pada sendi ya karena terlalu dingin ya. Nah, atau karena purin ya, purin menggesek, atau karena beban, misalnya lutut kita menempel jaraknya gapnya, atau kita beban berat kan, beban berat akhirnya sendi lututnya menempel ya. Pertama dia menyempit, terus dia jadi kapur, kapur jadi inflamasi ya. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau trigger finger ini tendonnya tendonitis. Jadi pas di sarungnya itu bagian proksimal dan distalnya itu yang bengkak, membuat nodul ya, swollen ya. Jadi berbeda dengan radang sendi ya. Dan beda ya. Baik Mas Alfian, kita jeda sejenak. Ikhwan Akhwat, nanti kami kembali ke ruang dengar Anda bersama Mas RM Alfian bicara soal trigger finger. Kami kembali sesudah jeda berikut. Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu bersama Rumah Sehat Indonesia Mas Alfian yang membahas terkait dengan trigger finger.
Sekali lagi terima kasih untuk yang selalu bersama kami. Kita lanjut kembali ya Mas Alfian. Ya. Ya. Ini Assalamualaikum. Semoga Pak Alfian dan keluarga besar Rasil dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaannya, kenapa ya jari-jari jempol, telunjuk, dan jari tengah tangan ibu seperti ada lemnya? Tolong pencerahannya Pak Alfian. Terima kasih. Iya. Oke, berarti ini kan saraf radial ya, saraf radial kalau dia jari jempol, telunjuk sama tengah medial ya. Jadi ada dua saraf di situ, ada radial, ada medial ya. Saya juga belum tahu ya kalau memang tidak dicek EMG atau kita cek sarafnya ya dengan MRI di cervical ya. Karena ini berhubungan dengan saraf ya, karena cuma 3 jari yang dia merasakan lengket ya, kecuali 5 jari ya. Kalau 5 jari bisa juga dia ada sumbatan atau gula ya biasanya. Tapi ini hanya 3 jari tadi kan, jempol, telunjuk, sama jari tengah. Nah ini berarti kan ada saraf dari radial dan medial ya, medial nerve, radial nerve. Nah biasanya di cervical terganggunya di tulang leher ya. Mungkin ada saraf yang terjepit di leher ya, atau cek dulu misalnya dia menekukkan leher atau dikompresi ya, kompresi aja, kompresi dulu. Kompresi itu ditekan kepalanya, ditekan ke bawah. Nah dia lebih berasa nggak, atau ada lebih lengket, atau lebih ada strum atau kesemutan itu ya. Kalau memang tadi dia nggak ada tambahan ya, ada kesemutan atau ada baal ya, ya ada cuma lengket aja ya. Iya kayak ada aja dia bilang. Oke, ya coba nanti dicek saraf ya kalau menurut saya, karena cuma 3 itu ya. Cuman kalau memang dia sumbatan biasanya memang semua jari ya, dari kemudian baal semuanya, nah itu kemungkinan. Tapi kalau dia cuma sebelah terus jari tertentu, nah itu biasanya di cervicalnya ada masalah ya, karena itu ada brachialis ya, yang nerve yang ke tangan ya. Nah itu yang menghubungkan untuk saraf-saraf di jari-jari ya. Coba dicek, atau nanti dikompresi, ketekan dia lebih lengket nggak, atau dia pas dia fleksi pada leher, terus tangannya di miringin begini, jadi kayak gini ya, pulling traction namanya, pulling traction. Nah itu dia lebih nyeri ya, dia lebih lengket atau lebih nyeri, atau ada sensasi semutan misalnya ya. Nah itu coba dicek ya, karena belum tahu itu karena lengket kenapa ya itu. Oke. Beda ya. Lain lagi kalau pegang lem. Rupanya acara ini banyak sekali diacungi jempol nih. Bapak Abdul Manan, kemudian juga Ibu Nelly, Ibu Mame Bekasi, dan Bapak Edi, juga Ibu Arfah, Ibu Aminah, Ibu Aisyah, Bapak Ahamdi, Bapak Mustafa Hasan, Mbak Nanai Fatimah, Mas Nana Sumarna, dan juga Mbak Aminah. Terima kasih sudah menyimak acara yang memang kita mau nggak mau ya, herbal itu bagian dari sesuatu banget. Allah menciptakan segala sesuatunya sebagai mengatasi kesulitan. Kalau ada yang perlu ditambahkan, Mas Alfian, silakan. Ya memang herbal itu kan back to nature ya. Kemarin juga saya ngisi di studi Dinkes Jakarta Timur ya. Kemarin ditawarin untuk Gria Sehat ya, itu kita lihat, kita menunggu informasi ya. Karena herbal ini sangat ternyata ya memang pencanangan herbal integratif ini sudah lama ya, cuman SDM-nya belum ada ya. Nah makanya kalau nanti jadi percontohan di sini ya, tentang herbal, tentang refleksi, tentang dan lain-lain ya. Nah itu bisa kita copy paste kemana-mana ya. Apalagi sekarang kan ada Asman Toga ya, ada asuhan mandiri tanaman obat keluarga ya. Nah itu juga bagus juga ya. Kemarin saya diundang untuk jadi narasumber, nah malah menyebar ya. Nanti mau diminta untuk narasumber di Asman Toga ya, dan lain-lain ya. Nah memang herbal itu efektif ya kalau menurut saya, karena memang penelitian ya, makanya siapa bilang herbal bisa ke ginjal, bisa ke lain kan, itu mungkin dicampur obat BKU ya, bahan kimia obat yang oknum ya kalau menurut saya. Karena kita herbal itu kan kita memang uji klinis, uji toksisitas dulu ya, uji toksisitas dulu baru kita uji efikasi, uji manfaat. Jadi tidak akan ke mana-mana ya kalau kita tahu
interaksi herbal dengan obat, herbal dengan herbal, herbal dengan makanan ya. Nah, tadi kembali kita ke trigger finger ya. Trigger finger ini memang sering banget ya saya jumpain ya. Cuman mungkin orang nggak ngeh, sudahlah biarin aja dan nggak tahu cara pembenarannya. Nah, biasanya kan disuntik ya atau di operasi ya. Nah, orang kan kata operasi itu kadang-kadang nggak mau ya serem. Nah, akhirnya dibiarin kadang-kadang. Nah, padahal trigger finger itu bisa disembuhkan ya, bisa diobatin ya tanpa operasi ya. Ya kalau kita pakai akupunktomi itu ya operasi kecil lah ya, bukan operasi yang di black ya. Itu akupunktomi itu ya operasi lah namanya karena dia jarumnya lebih besar ya. Kalau akupunkturnya kecil jarumnya. Nah, kita bisa ya untuk dibenarkan di fiksasi yang lengket tadi di jarinya, yang nggak bisa nekuk full ya. Nah, itu nyerinya luar biasa ya. Nah, itu harus kita segera benarkan supaya apa? Supaya ya tidak nyeri ya. Memang dia bisa rilis sendiri, cuman ya berapa lama kita menahankan sakit nyeri itu ya. Jadi menurut saya bisa diobatin insyaallah. Bismillah ya. Iya. Yang jelas Ikhwan Akhwat, sebelum kita tutup ada closing statement Mas Alfian? Ya, terkait closing statement ya terkait tadi ya, trigger finger itu bisa disembuhkan ya, bisa diobatin ya. Pertama kita saran untuk penggunaan yang habitual ya, yang sering ya. Nah, kita sering apa? Kita sering-sering lakukan stretching pada jari ya, atau kita tekuk fleksi ekstensi ya. Minimal lah 1 jam kita renggangkan ya, karena supaya kita tidak monoton. Akhirnya kan dia menekan yang lama. Nah, itu terjadilah inflamasi ya. Tapi kalau misalnya sudah terjadi ya bisa diobatin ya, insya Allah, karena saya sudah sering menangani trigger dan sudah praktek 14 tahun jadi sudah paham ya arahnya kemana ya. Nah, itu bisa kita obatin insya Allah dengan tadi ya, pertama kita fiksasi, kita luruskan, kita benarkan, kita jarum, lalu kita kasih herbal ya. Iya. Baik Mas Alfian, Ikhwan Akhwat, jadi jangan lupa sedia minyak cengkeh buat oles-oles ya. Terus ada lagi yang jangan juga lupa rebus daun kelor, airnya diminum, karena pembelajaran hari ini terkait dengan cara sederhana dan mudah ya itu tadi ya, minyak cengkeh dan juga daun kelor. Sementara untuk Anda yang suka main keyboard, suka main piano, jari-jari Anda juga selalu bergerak, itu stretching dan stretching lagi ya. Baik Mas Alfian, terima kasih sekali. Nomor teleponnya harus diulang, tadi saya udah janji. Masih pegang telepon masih pegang ballpoint. 0813 83 262 040. Sekali lagi 0813 83 262 040. Dan kalau Anda mau datang ke Rumah Sehat Indonesia, ada di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Mas Alfian, terima kasih banyak untuk kehadirannya, mencerahkan, dan juga Ikhwan Akhwat semuanya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.